Dan mungkin, suatu hari nanti, akan ada orang lain yang mendaki Gunung Lawu, mendengar suara di dalam kabut, dan membuat kesalahan yang sama seperti mereka. Welcome, selamat datang di channel saya. Sebelum dimulai jangan lupa like, komen, dan subscribe ya kawan. Yuk mari saksikan kisah legenda cerita rakyat berjudul Mereka yang Dipanggil. Waktu berlalu, dan Arman serta Dimas berusaha melupakan kejadian mengerikan itu. Namun, keduanya mulai mengalami hal yang aneh. Mereka sering merasa diawasi, mendengar langkah kaki di belakang mereka, dan bahkan melihat bayangan hitam sekilas di sudut mata. Suatu malam, Dimas mendapat telepon dari nomor tak dikenal. Suaranya pelan dan berbisik, "Kamu akan kembali sebentar lagi." Dimas langsung mematikan ponselnya, namun layar tetap menyala. Angka-angka di jam ponselnya terus berubah sendiri, berputar cepat seperti rusak, lalu berhenti di satu waktu, pukul 2 AM. Saat itu juga, Arman menghubunginya. "Dim, aku baru mimpi aneh." Dalam mimpinya, Arman melihat dirinya berdiri di jalur pendakian Gunung Lawu. Kabut tebal menyelimuti sekelilingnya, dan di depan, ada seseorang berdiri membelakanginya. Saat sosok itu berbalik, Arman melihat wajahnya sendiri, namun matanya kosong, kulitnya pucat, dan mulutnya bergerak, mengucapkan kata yang membuatnya terbangun dengan keringat dingin. "Kamu akan kembali sebentar lagi." Panggilan dari Gunung Lawu. Mimpi dan kejadian aneh terus menghantui mereka, hingga akhirnya mereka bertemu lagi dengan Pak Wirya, paranormal yang pernah membantu mereka. Saat mendengar cerita mereka, wajah Pak Wirya terlihat semakin serius. "Kalian sudah dipanggil. Ini lebih dari sekadar gangguan biasa." "Dipanggil? Maksudnya apa, Pak?" tanya Dimas. Suaranya mulai gemetar. Pak Wirya menghela napas. "Beberapa roh yang hilang di Gunung Lawu tidak bisa pergi begitu saja. Ada yang terperangkap, ada yang berubah menjadi sesuatu yang lebih gelap. Dan ketika mereka menginginkan seseorang untuk menggantikan mereka, mereka akan memanggilnya kembali." Arman dan Dimas saling pandang, ngeri dengan apa yang mereka dengar. "Jadi kami bisa mati kalau kembali ke sana?" tanya Arman. Pak Wirya mengangguk pelan. "Bukan hanya mati. Jika kalian kembali, kalian mungkin tidak akan pernah benar-benar hilang, tapi juga tidak akan pernah benar-benar ada lagi." Malam itu, Arman dan Dimas memutuskan satu hal. Mereka tidak akan pernah kembali ke Gunung Lawu, apapun yang terjadi. Namun, takdir berkata lain. Malam terakhir, tepat setahun setelah insiden pertama, Dimas ditemukan menghilang dari rumahnya. Keluarganya mengatakan bahwa ia tidur seperti biasa. Namun pagi harinya, kamarnya kosong. Tidak ada jejak perlawanan, tidak ada tanda-tanda orang masuk atau keluar. Satu-satunya hal yang aneh adalah ponselnya yang tergeletak di atas meja. Dengan layar menyala menampilkan sebuah pesan. Pesan yang dikirim dari nomornya sendiri. "Aku sudah kembali." Arman, yang menerima kabar itu, jatuh terduduk dengan wajah pucat. Lalu, ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor Dimas. Dengan tangan gemetar, Arman membukanya. Pesan itu hanya satu kalimat pendek, "Giliranmu sebentar lagi." Saat Arman menoleh ke jendela kamarnya, ia melihat sesuatu berdiri di luar. Dimas, atau sesuatu yang menyerupainya, tersenyum dan menunggu.